mengagungkan orang-orang yang sedang dikubur. Mereka orang soleh. Orang soleh. Tetapi mereka kan sudah meninggal. Kenapa tidak minta langsung kepada Allah? Allah tidak seperti presiden yang harus pakai protokoler, pakai menteri untuk bisa ketemu dengannya. Ud'uni astajib lakum, berdoa langsung kepadaku, niscaya aku kabulkan. Saya aneh kadang-kadang sebagian orang lebih percaya perkataan manusia dibandingkan firman Allah. Itu firman Allah. Allah mau berfirman seperti itu. Dan Allah la yukhliful mi'ad. Kadang-kadang berbagi kelambu kuburan keramat sampai ada yang mati. Kemana otaknya? Meninggalkan Allah yang maha kuasa, yang maha pencipta, yang maha pengatur. Lebih percaya kepada kucing, kepada kelambu kuburan keramat. Alhamdulillah. Sebegitu rendahkah Allah di mata kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber Avanti Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Kali ini saya akan membahas ceramahnya salah seorang Ustadz Wahabi yang begitu berapi-api menyalahkan amaliyah yang dikerjakan oleh orang-orang Aswaja di Indonesia khususnya, yaitu tentang tawassul. Dengan berapi-apinya si Ustadz ini membahas, dikira orang yang bertawassul itu menyembah terhadap kubur atau menduakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menentang firman Allah Subhanahu wa taala, menentang Al-Qur'an, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk langsung berdoa, beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustadz harus paham, orang yang bertawassul terhadap orang-orang yang soleh ini bukan menyembah kuburan, Pak Ustadz. Ini bukan berarti menduakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustadz. Tetapi kami itu yakin, orang yang bertawassul itu yakin bahwa orang yang soleh itu, orang yang meninggal dunia itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami bertawassul melalui mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Ustadz, masalah tawassul ini memang masalah khilafiyah. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Ibnu Katsir dalam kitabnya yaitu Tafsir Ibnu Katsir, beliau Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat walau annahum idzalamu anfusahum lauka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Ibnu Katsir ini mengutip sebuah hikayah, sebuah cerita di mana ada salah seorang yang bernama Utbi ini ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada A'rab, orang Badui yang datang. Kemudian orang Badui itu setelah salam terhadap Rasulullah, orang Badui ini mengatakan, saya mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ila akhirih. Saya mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika orang-orang ini berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, kemudian datang terhadap Rasulullah, datang terhadapmu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kemudian minta ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul mau mengampuni, mau memintakan ampun terhadap orang tersebut, lawajadullaha tawwabar rahimah, maka niscaya orang-orang tersebut akan menemukan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengampuni, yang maha mengampun dan maha rahim. Nah, kemudian si orang Badui ini, yang orang Arab ini berkata, ji'tuka wa qad ji'tuka, saya datang kepadamu wahai Rasul, mustaghfiran lidzambik, saya mohon ampun terhadap dosa saya, mustashfi'an bik li rabbik, saya mohon syafaat melalui kamu, mustashfi'an bik, saya mohon syafaat bika, dengan kamu, sebab kamu li rabbi, terhadap Tuhan saya. Ini perkataannya orang Badui. Kemudian orang Badui ini mengatakan, melantunkan syair. Nah, si Utbi ini tertidur. Setelah tidur,
bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah terhadap Utbi ini? Alhik al-Arabiyah, silahkan susul orang Badui tersebut. Fabashirhu innallaha qad ghafarola. Katakan kepada orang Badui, berikan kabar bahagia terhadap orang Badui itu, kata Rasulullah di dalam mimpinya, qad innallaha qad ghafarolahu, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni. Ini cerita yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Nah sekarang begini, andaikan cerita ini bohong, andaikan cerita ini tidak ada asalnya, memang tidak benar, apakah Ibnu Katsir mau main-main sehingga cerita tentang tawassul ini ditulis, diabadikan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya? Kalau main-main Ibnu Katsir ngapain? Ibnu Katsir menulis cerita bohong di dalam tafsirnya. Apakah dia mau menjadi perawi orang yang bohong? Jadi Ibnu Katsir ini menulis tentang tawassulnya orang Badui tersebut memohon ampun dengan melalui sebab Rasulullah, mohon syafaat, mohon pertolongan dengan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kuburan beliau. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ini bertawassul. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah ini berdoa untuk ibu beliau, yaitu ibunya Sayyidina Ali. Allahumma firli ummi Fatimah binti Asad. Ya Allah, ampunilah ibu saya yakni Fatimah binti Asad ini bihaqqi nabiyika, dengan hak nabimu yakni Rasulullah, wal anbiya illadzina min qabli, dan semua nabi-nabi alladzina min qabli yang telah lalu, yang telah mendahului saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini mana tawassulnya? Rasulullah bertawassul pertama terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, Rasulullah bertawassul terhadap para nabi yang telah mendahului beliau untuk Fatimah binti Asad. Jadi Rasulullah SAW telah mengajari untuk tawassul. Nah, ulama tentang periwayatan hadis ini, tentang status hadis ini, ulama ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dhaif, tidak sampai maudhu ya. Ada yang mengatakan dhaif dan ada yang mengatakan thiqah, yaitu termasuk Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim ini menganggap thiqah rawi tersebut. Ini perbedaan ulama. Jadi Anda jangan bersikuku, oh itu dhaif, oh itu adalah tidak bisa dipakai. Loh, ini Ibnu Hibban, ini Al-Hakim yang mensahihkan, yang menganggap thiqah terhadap rawinya hadis ini. Ini Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Ente mau menganggap, mau menolak hadis ini, mau dibandingkan dengan beliau. Nah inilah perbedaan ulama. Perbedaan ulama yang harus kita hargai. Yang terakhir, Muhammad bin Abdul Wahhab, dan ini yang diagungkan oleh orang-orang Wahabi, sehingga orang Wahabi disebut dengan sebutan Wahabi karena dinisbatkan terhadap Muhammad bin Abdul Wahhab. Kata Ibnu Bas ini, Muhammad bin Abdul Wahhab ini di dalam kitabnya Ar-Rasail ini, Rasail Saziyah, mengatakan, silakan ini lihat, mengatakan beliau itu mengingkari bahwa beliau itu mengkafirkan, mensyirikan orang yang bertawassul. Bahkan yang mengatakan Muhammad bin Abdul Wahhab mensyirikan, mengkafirkan orang yang bertawassul itu adalah buhtanun azim. Itu adalah telah berbuat kedustaan terhadap saya, kata Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi ini ya untuk teman-teman Wahabi. Jadi orang yang bertawassul, Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mensyirikan, tidak menganggapnya adalah kufur. Juga Ibnu Katsir meriwayatkan hikayah tentang tawassulnya seorang Arab, seorang Badui, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Anas yang dianggap sikoh rawinya oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban ini meriwayatkan tentang tawassulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para nabi sebelum beliau. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya. Wa akhirun minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.